siapa mengundang Pak ikut klandestin itu Pak? Pasti kan ada menggerakkan. Apa yang membuat Bapak terpanggil datang? Ya. Zaman dulu tahun 75, tahun 74, 73, 74 itu papaku kan adalah salah satu tokoh. Tokoh pejuang. Setelah itu invasinya tentara Indonesia ke Timor Leste ini kan pada tahun 1975, 74, 75. Tanggal 7 Desember 75. Nah, hari Sabtu. Itu saya sudah sekolah, saya sudah SD kelas 3. Nama sekolahnya Pak di sini? Di Liksa. Saya orang Liksa, putra Liksa asli. Liksa di municipal. Di Liksa. Invasi 7 Desember 1975. Kita kan lari ke hutan karena bapak saya adalah salah satu tokoh pejuang. Apakah masuk APDT, UDT atau tidak? Ini orang pejuang itu lari ke hutan. Yang tidak lari mungkin APDT dan UDT itu. Yang kita lari itu pasti berdiri. Jadi kita lari ke hutan. Saya 3 tahun. 3 tahun di hutan. Ibuku ceritanya kan saya dipiara oleh kakak bapak saya. Jadi bapak dan ibu saya itu, ibunya meninggal di hutan, bapak saya adalah tokoh. Kita 3 tahun di hutan, berjuang di hutan. Setelah ada 78, 77, ayat 77, hampir 78, kita diserbu oleh TNI. Dari unit berapa itu Pak? Oh itu unit 700, dan 700 itu dari Sumatera. Iya dari 700. Saya masih ingat, unit 700 dari Sumatera, 733 dari Patimura dari Ambon. 733. Dari Ambon. Itu maksud saya Pak? Ya bisa itu. Sama Kombet itu dari Atabaya, orang putra daerah. Pimpinannya dulu itu Pak Maya, sudah meninggal. Ya, kita dibawa ke Atabaya. Ya 1 tahun lebih setelah kakak sepupu saya dulu Bupati Desa pertama, Pak Sikurubir, ya dia tahu bahwa saya di sana, dia nikah di sana, dia bawa saya pulang. Saya pulang, saya tinggal di sini. Saya tinggal di tahun 78, 79. Saya hidupnya di kolong jembatan. Makanya nasi tentara Indonesia. T2. Saya T2 sampai saya lari, saya ikut TBO ke tenaga bantuan operasi ke hutan. Untuk batalion berapa Pak? Unit berapa tuh? Saya dulu pertama sama 731 dari Patimura juga. Ya 731. Itu naik Aitana. Habis itu ke Matibian. Matibian, Afrikai, Telekai, Magadi. Sebagai kerja Pak? Oh semuanya selesai jauh. Selesai. Setelah itu dari pasukan 621, 623, 631 dari Banjar ke Puas. Enam berapa Pak? 6 berapa? 631 sama 621. Kita di wilayah Enaru, Same. Lanjut Pak. Saya berkelahi sama tentara di sini, saya lari di hutan, lari ke hutan, saya ikut tentara sebagai TBO, tenaga bantuan operasi, untuk belajar bagaimana bisa mengoperasikan senjata. Yang pertama, yang kedua, bagaimana cara untuk menghadapi gerilya, perlawanan antara tentara atau gerilya. Nah, saya belajar itu setelah 82, saya tidak sekolah, saya belajar itu, saya pulang kembali dari 1 tahun mereka gerakan itu 1 tahun. Gerakan operasi sisir, saya juga ikut. 81 ya Pak? 81 di Aitana. Iya betul. Sant Antonio. Semua lulus saya. Ya sudah. Itu namanya operasi sisir. Operasi sisir ya. Saya pulang tahun 85, 86, saya sudah belajar senjata, bagaimana bisa mengoperasikan senjata, saya belajar apa lagi yang saya belajar. Saya orang bilang, kamu harus belajar ini supaya bisa rebut senjata lari ke hutan. Untuk teruskan perjuangan. Siapa yang mengajarkan itu Pak? Saya kan sudah tahu, saya besar sudah di hutan, sudah lari, udah berapa tahun, 3 tahun saya tahu. Tidak ada mengajarkan, karena orang tua saya kan salah satu anggota, bukan anggota, pejabat daripada Fertilini. Kayak sejenis delegasi. Delegasi ya. Tapi saya pulang, saya belajar. Orang tua saya udah tua, saya harus belajar, saya harus teruskan perjuangan. Tahun 85, 84 saya
masih di hutan dia nak sama anak 31 sama anak 21. Oke. Saya dengan bapak tentara itu saya masih ingat ya. Dua orang yang saya sama-sama ingat, itu bapak dan saya. Namanya Ngaknyono, Superman, Superman, ya, dua orang. Komandannya Pak Sargawi. Mudah-mudahan mereka masih hidup bisa mendengar. Ya, dari Turiskai itu. Pak saya belajar apa ya, harus punya bela diri. Oke. Kalau mau rebut, saya sudah mahir pakai pegang senjata dan semuanya, tapi harus belajar bela diri. Oke. Ya, kebetulan ada PSHT. Ya. Tapi PSHT udah masuk ke timur-timur waktu itu yang di bawah itu orang marinir. Kita belajar S1 di stadion sekarang tahun 86, 87. Saya belajar S1 dan cukup dikenal. Tetapi masih kurang. Masih kurang. Sudah belajar senjata, belajar bela diri, tapi masih kurang. Apa yang kurang waktu itu, Pak? Masih kurang. Ada orang yang bilang sama saya, para pastor, para suster bilang, Billy, kamu boleh belajar itu, kamu seorang pejuang, pahlawan, oke, boleh. Tetapi kamu tidak sekolah, suatu saat merdeka nanti, suatu saat pasti merdeka. Kamu akan gigit jari untuk melihat orang lain menikmati kemerdekaan. Kalau Bapak sadar, kamu harus sekolah. Ya, saya sekolah. Harus sekolah. Tapi umur saya sudah 19 tahun, hampir 20 tahun. Ya, saya langsung kelas 6 di sana. Saya pernah nomor 1 zaman Portugis di Diksa. Udah, kelas 6. Kelas 6. Udah. Akhirnya saya tamat SD, saya sekolah di Santi Yosef. Sekolah Santi Yosef, SMP, satu deretan. Sebelahnya SPGK Santi Yosef, sebelahnya SMP. Sekolah sudah, belajar senjata sudah, bela diri sudah. Nah, setelah SMP kelas 3 tahun 89, demonstrasi besar-besaran di kota Dili, saya juga ikut ditangkap. Maka rahangku ini semuanya patah. Hari ini masih bagus ya. Ditendang karena tembok ini. Tendang. Ini udah pakai besi semua. Pecah. Saya sama tentara ya, Pak? Tentara dari SG di Kumur, sekarang AMP. Mereka bawa saya ke Wiriosara hampir 6 bulan. Saya tidur tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa bicara karena ini semuanya patah. Tiap hari di Burgo jaga tentara tuh pagi 2, siang 2. Takut kalau kabur. Kemana ini semuanya udah hancur, makan aja nggak bisa. Ya, saya tiap hari pakai sedotan. Selama 1 tahun pakai sedotan. Habis itu kita kasih keluar itu kawat, jadi dioperasi oleh Bapak Uskup Beno. Karena dia pulang dari Italia, dia rumah sakit. Ya, urusan ya. Tentara dia, Pak. Iya. Dia kunjungi, akhirnya saya diperbolehkan dioperasi. Akhirnya saya ini semuanya dikawat. Kalau sudah dikawat, nggak bisa bicara, nggak bisa ludah, nggak bisa apa-apa. Begini aja tiap hari. Berbol. Mau kencing, mau berak, buka. 1 tahun lebih. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 90. Ya, 90. Itu kalau udah kasih keluar kawat, gilanya bukan dokter yang kasih keluar, saya yang potong sendiri kasih keluar itu kawat. Habis rahang nggak bisa buka. Tiap hari harus belajar begini. Itu mulai pertama 1, kedua 2, bisa masuk. 2 sampai masuk. Akhirnya saya sembuh. Saya ditahan di pengadilan negeri sekarang, tribunal itu Sunapati 1 itu yang tinggal situ kan, komando-komando itu kan dari SG itu semua baret merah. Tugas itu saya. Yang di depan kantor pengadilan itu, Pak, yang tulis SG itu. Iya. Saya bilang, Pak, saya ini kan mau berjuang untuk bangsa ini merdeka. Jadi Bapak bilang begitu? Iya, saya mau sekolah. Itu Bapak itu saya masih kenal.
Oke. Saya masih tahu Pak Edi, dia Letnan 1. Siapa namanya Pak? Edi. Pak Edi. Edi, dia Letnan 1. Komando ya Pak? Ya, komando. Anak buahnya namanya Samsul. Oke. Ya, Samsul bawa itu mau bawa dulu ke sekolah, ya, antar saya ke sekolah. Akhirnya waktu itu kita ETA, pre-ETA, pertama saya kan pas saya ikut. Ya, akhirnya saya tamat sekolahnya tetap di Santiwose. Setelah saya tamat saya ke seminari. Setelah seminari, Karena masuk seminari Pak? ya seminari. Yang di daerah ya? Anda yang Fransiskan ini masih ada salib saya. Oh gini ya? Fransiskan, Order OFM, Order Fratelli Minorum. Oke. Saya kasih tinggalkan perjuangan saya mau sekolah, mau masuk pastor. Jadi saya masuk seminari. Saya dikucilkan orang-orang oleh masyarakat. Oke. Karena ini mungkin sudah tahu karena ini sekarang mau jadi orang iman supaya lepas tanggung Supaya aman dia. Oke. Akhirnya saya kembali lagi. Kemarin saya ketemu sama Pak David, saya lanjutkan kerja saya yang dulu saya tinggalkan. David Dias? Dias Jimenez. Oke. Dia kan baru keluar dari penjara. Dari Cipinang juga Pak? Ya, dia Belajar di Taman Rabia? tetap kembali dia. Kami dua kerja. Akhirnya saya kerja sama dia sebagai lawan intel, jadi istilahnya intelijen. Lawan intel, saya adalah wakil untuk seluruh. Oh, berarti Pak David Dias sudah duluan ya? Nah, dia bisa sekretaris Kalanistik. Saya wakilnya juga untuk informan. Nah, untuk seluruh Timor Leste. Timor Leste. Akhirnya selama kemudian saya tidak kembali lagi ke seminari. Ada pendaftaran mahasiswa baru di UNTR tahun 97 saya masuk. Setelah saya masuk ke UNTR, ya, akhirnya kita tidak bisa wisuda. Tidak lanjutkan sekolah karena 99. Sudah betul. Akhirnya kita sudah berhasil lagi tahun 2002. Itu Pak? Ya Pak, 2002 kita wisuda, tetapi karena Universitas Timor Leste ini semuanya tidak termasuk tidak tergolong akreditasi yang dikenal dunia, baru kita ikut persamaan 2009 kita masuk akreditasi untuk Timor Leste. Itu baru saya keluar dari penjara. Baru keluar dari penjara. Penjara pertama Pak? Ya pertama 2006 kan Pak Temol di sini sama Pak Tau, Pak Der. 3 tahun, 9 bulan setelah saya keluar saya ikut akreditasi. Terus masuk polisinya kapan Pak? Oh, saya masuk ke polisinya tahun 2001. 2001. Setelah 2001 kalau tidak salah 3 bulan ya. 3 bulan, setelah itu 3 bulan saya berangkat ke Malaysia. Ini di Sungai Senang. Di Ipoh, Sungai Senang, di Raja Malaysia. Gitu. Jadi pelatihan di sana Pak? Pelatihan Lucky Strike Force. Saya menjabat Pak David tahun 90, saya sudah menjabat sebagai wakil informan, lawan informan ya. Itu seluruh Timor Leste. Bisa sekretaris penanganan CLFC. Ini informasi. Setelah itu, karena saya masih muda, saya diminta untuk menjabat lagi kepala wilayah 4 orang ketiga setelah Rizal 4 setelah Pak Sumoco sama Pak Eteuku Akelinu sekarang tinggal di sini, orang bagian tinggal di bawah. Saya orang ketiganya untuk wilayah 4 tahun 96, 97, 98 karena saya terlalu muda. Orang ketiga itu karena wilayah 4 itu wilayah terlalu besar, mencakup Ainaru, Ermera, Likisa, Oikusi, Bobonaru, Suai. Jadi orang ketiganya harus ada 6 orang untuk masing-masing wilayah, masing-masing distrik.
masing-masing kabupaten ya. Saya kembali menjabat lagi sebagai pemuda dan olahraga. Pak, saya mau kasih pertanyaan terakhir Pak. Bangsa ini sudah restorasi 20 tahun Pak. Pesan apa yang disampaikan kepada generasi muda? Oke. Oh, itu simpel saja. Itu simpel aja. Belajar, 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 belajar. Guys, itulah wawancara yang tidak direncanakan pada Pak Abilio, salah satu pejuang klandestin. Banyak kisah-kisah inspiratif yang telah disampaikan oleh Pak Abilio. Mudah-mudahan generasi baru tetap punya semangat belajar, belajar, dan belajar. Bangsa Timor Leste ini ada di tangan Anda generasi muda. Jangan sampai menghabiskan waktu pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Belajar, belajar, dan belajar. Pak Abilio, terima kasih.